فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada tamhid, di mana muallif rahimahullah taala yaitu Sayyid Ahmad Al-Hashimi memulainya dengan menyebutkan bahwasanya ilmu Arabiyah ada berapa? Indaka Mujahid? Ada berapa macam cabang ilmu? Ada 12 cabang ilmu. Taib terkumpul dalam 2 bait. Man hafizal bait. Indaka ya Abdul Aziz. Khattun bayanin ma'anin ma'al muhadarati ma'a muhadaratin wal istiqaqu lahal adabu asma'u, enggak ada babunya. Lahal adabu asma'u. Nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyatun wa ba'daha lughatun qardun wa insha'u. Khattun bayanun ma'anin ma'a muhadaratin wal ishtiqaqu lahal adabu asma'u. Nah, ya kalau kita perhatikan akhwan, dari 12 cabang ini yang paling pokoknya untuk kita kuasai ya nahwun wa sarfun. Kemudian lughah, jelas ya kan, lughah itu karena kita harus tahu ma'ani kalimah. Walaupun tentunya kemampuan dan keluasan lughah, keluasan sastra, kosakata yang dimiliki bermacam-macam. Seorang semakin banyak kosakata yang dikuasai, yang dihafal, maka tentunya dia akan lebih mampu untuk mengungkapkan. Karena semakin kaya suatu bahasa, maka kita akan semakin mudah untuk membuat kalimat-kalimat dalam bahasa tersebut. Tapi kalau miskin kosakata, walaupun kita punya teori yang tinggi, punya nahwu dan sharaf yang bagus, tapi lughahnya miskin, yaitu kosakata yang kita hafal itu sedikit, ya akan apa? Akan macet, pasif gitu. Nah, berkembangnya akan sulit. Makanya kawan, selain seorang belajar nahwu sharaf juga memperkuat lughah. Memperkuat lughah kalau kita saat ini caranya bagaimana? Caranya bagaimana Muhammad Aceh? Ya, sering membuka-buka kamus. Ya, sering membuka-buka kamus. Buat target untuk seseorang menambah kosakata yang dihafal. 5 atau 3 kalau istimrar akhwan akan terkumpul kosakata yang banyak. Adapun mengenai arud, qafiyah, qard. Ya, ini 3 ini kaitannya dengan
dengan syair. Arud, bagaimana seorang mempelajari timbangan-timbangan dalam membuat syair Arab. Kemudian qafiyah, ini kaitannya juga dengan syair, bagaimana seorang bisa menata akhir-akhir dalam syair itu agar sama semua. Karena syair kan ada lamiyah, ada haiyah, ada ta'iyah. Karena menjadi patokan adalah apa? Pada akhir kata. Kemudian qard ini juga berkaitan dengan apa? Bagaimana seorang menggubah suatu syair, membuat suatu syair. Ini tiga ini kaitannya dengan pembuatan syair Arabi. Wa insya'un, adapun insya' ini ilmu lughah Arabiyah yang kaitannya dengan bagaimana seorang menulis dalam bentuk selain syair, ya, bentuk prosa. Kalau dalam bahasa kita kan ada puisi, ada prosa. Nah, kalau dalam bahasa Arab adalah syair dan nathar. Ya, bagaimana menyusun suatu jumlah, menyusun suatu kitab. Nah, bahkan ketika kita mau khutbah juga butuh insya, ya kan, butuh seorang menyusun kalimat-kalimat yang bagus. Yang mungkin di awalnya seseorang butuh menulis, tapi untuk berikutnya seorang tinggal menghadirkan dalam dhihannya, dia akan bisa insyaallah. Kemudian khattun berkaitan dengan penulisan. Kemudian bayanun ma'anin, ini kaitannya dengan ilmu balaghah. Ilmu balaghah ada ilmu bayan, ada ma'ani. Bagaimana bisa memahami makna-makna pada suatu ungkapan. Dari kalimat-kalimat kiasan kita bisa memahaminya, ini pada ilmu balaghah. Ma'a muhadaratin, muhadarah ini bagaimana seorang mampu untuk memiliki kecakapan dalam ilqa. Ilqa itu dalam penyampaian, dalam pidato, dalam orasi. Kemudian istiqaq, ya, yaitu bagaimana kita mengambil dari suatu kata, bisa kita cari asal katanya apa. Nah, ini semua kawan 12 cabang ini itu memiliki nama yang lain, yaitu dinamakan sering dalam penamaan adab. Maka kalau kita ke perpustakaan besar, akan kita dapati terkadang nama-nama ini akidah, fikih, hadis. Maka pada qismul adab itu isinya ya kitab-kitab sastra Arab, ya adab. Ada bagian adab. Jadi penamaan lain untuk sastra Arab itu dinamakan apa? Adab. Makanya dalam biografi pengarang yaitu Sayyid Ahmad Al-Hashimi, beliau dikenal apa dengan adibun, yaitu ahli adab. Maksudnya adibun ahli sastra, ya. Bukan adab yang kita maksud berkaitan dengan akhlak dan seterusnya, tidak, tapi adab yang dimaksud di sini adalah apa? Sastra. Ini menunjukkan juga isyarat akhwan bahwasanya adab seseorang itu di antara hal yang paling menonjol apa? Cara ngomong. Ya. Cara ngomong itu termasuk di antara adab terpenting. Baik. Ketika seorang ngomongnya kasar, ngomongnya buruk, orang akan menilainya bahwasanya dia tidak punya adab. Nah, ketika seorang memiliki lisan yang baik, kalimat-kalimatnya bagus, santun, maka orang akan apa? Menilai dari situ. Baik. Sebagaimana telah kita lewati kemarin, lisan memiliki peran penting. Karena hakikat kita ini kan sebenarnya cuma dua bagian. Apa itu Abdurrahman Munah? Lisan wa janan. Taib. Nah, lisan kita dan qalbu
kita. Nah, lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Nah, adapun hadis yang dibawakan kemarin, dari Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, di mana beliau bertanya, ya Rasulullah, mal jamalu fir rajul? Qala fasahatu lisani. Hadis ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam Al-Fawaidul Majmu'ah lil Ahaditsil Mawdu'ah, kumpulan-kumpulan hadis maudhu', pada halaman 259. Juga hadis ini disebutkan oleh As-Sakhawi rahimahullah dalam Al-Maqasidul Hasanah, dan beliau nisbahkan kepada Al-Askari dan yang lainnya. Pada sanad hadis ini Muhammad ibn Zakaria Al-Ghilabi dhaifun jiddan. Nah, sehingga hadis ini sangat lemah. Tapi jelas akan bahwasanya fasahatul lisan, kefasihan lisan merupakan salah satu yang menjadi apa? Menjadi tolak ukur kebagusan seseorang. Sekarang kita lanjutkan. Wa qala Abdul Malik ibn Marwan, al-lahnu fil kalami aqbahu minal judari fil wajhi. Kata Abdul Malik bin Marwan, lahan, yaitu kesalahan dalam ucapan, kesalahan dalam perkataan, aqbahu minal judari fil wajhi, itu lebih buruk daripada penyakit judari di wajah, yaitu penyakit di wajah yang membuat cacat wajahnya. Masih mending dibandingkan apa? Lahan dalam ucapan. Ini menunjukkan keadaan para salaf dulu, yang mereka sangat memperhatikan tentang kefasihan. Wa awsa ba'dul arabi bani, faqala ya bani ya aslihu alsinatakum, fa innar rajula tanubuhun naibatu fayatajammalu fiha, fayasta'iru min akhihi dabbatah wa min sadiqihi thawbah, wa la yajidu man yu'iruhu lisanah. Ya, kata seorang Arabi memberikan nasihat kepada anak-anak keturunannya, wahai anak-anakku, perbaikilah lisan-lisan kalian. Maksudnya tutur kata kalian perbagus. Kenapa? Karena seseorang ketika tertimpa naibah itu musibah, menimpa dia suatu musibah, maka fayatajammal, dia berupaya untuk mensikapinya dengan baik, berusaha untuk tegar. Sehingga makna wazan tafa'ala di sini apa? Endaknya Rahmat. Apa kira-kira? Fayatajammalu, ketimpa musibah, tanubuhun naibah fayatajammalu. Apa makna yang dimunculkan dari wazan tafa'ala di sini? Endaknya Khadir. Ini harus sering-sering ini, berarti harus setiap ketemu apa, nah, kita kaitkan dengan yang sudah kita lewati. Dengan itu akan hidup ilmu. Apa Anas? At-takalluf, seperti tasabbara. Ya, fayatasabbar, yaitu berupaya keras untuk bisa apa? Bisa tampil baik. Orang tertimpa musibah, enggak ngelukro, tapi fayatajammal, maksudnya apa? Berupaya untuk kokoh. Ini, berupaya untuk kokoh, berupaya untuk tidak apa? Tidak kelihatan buruk. Dia berupaya untuk menjaga kehormatan. Ini maksud dari fayatajammal. Fayasta'iru min akhihi dabbatah, sehingga dia bisa minjam dari saudaranya kendaraannya, ya kan? Kemudian juga dari sahabatnya bisa pinjam pakaiannya, masih bisa tampil keren, ya kan?
tapi semuanya pinjaman. Tapi kira-kira lisannya bisa minjem enggak? Enggak bisa. Wala yajidu man yu'iruhu lisana. Dan dia tidak akan bisa mendapati orang yang meminjamkan lisannya. Kalau pakaian, kendaraan masih bisa kita minjem. Saya pingin tampil keren ya masih pinjem bisa. Tapi kalau lisan kita sudah melenceng, ngomongnya tidak bisa. Ini mau pinjam siapa? Ya kan? Tidak bisa minjem. Taib. Wa'an Niftawai an Ahmad ibn Yahya qal imma tarayanni wa athwabi maqaribatun laysat bi khazzin wala min hurrin kattani wala min hurri kattani fa inna minal majdi himmati wa fi lughati ulwiyatan wa lisani ghairul lahani. Kapan saja engkau melihatku dalam keadaan pakaian-pakaianku muqaribah, pakaianku sederhana, laisat bi khazzin wala min hurri kattani, bukan dari sutra, bukanlah dari bahan-bahan yang halus. Akan tapi sungguhnya merupakan kemuliaan, yaitu himmati wa fi lughati, yaitu himmahku, semangatku pada kebaikan, pada ilmu, dan juga bahasaku. Tayyib. Ulwiyatan wa lisani ghairu lahani. Bahasa yang tinggi, himmah yang tinggi, dan diantara yang menjadi kemuliaanku adalah apa? Lisanku yang tidak lahan, tidak suka terjatuh dalam kekeliruan. Taib. Wa qala Abu Hilal Al-Askari rahimahullah, ilmu al-arabiyyah ala ma tasma'u min khasin ma yahtaju ilaihi al-insanu li jamalihi fi dunyahu wa kamali alatihi fi ulumi dini wa ala hasabi taqaddumil alimi fihi wa ta'akhurihi yakunu rujhanuhu wa nuqsanuhu idza nadhara aw sannaf. Dan ini sangat jelas apa? Kata Abu Hilal Al-Askari rahimahullah, ilmu Arabiyah yaitu ilmu bahasa Arab, sebagaimana yang kau dengar dari orang-orang khusus, yaitu ilmu yang dibutuhkan oleh manusia untuk apa? Li jamalihi fi dunia. Ilmu ini, ilmu bahasa ini, kawan, kita butuh untuk apa? Pertama untuk dunia kita, lil jamal, untuk kebagusan kita. Orang kalau ngomongnya santun, ngomongnya baik, orang sudah sudah baik. Antum kalau lagi mau mendekati calon mertua, ngomongnya bagus, anaknya santun. Tapi kalau ngomongnya nggak karuan, dari ngomongnya saja sudah kelihatan ini. Orang itu pertama kali melihat dari apa? Dari cara ngomong. Dari cara ngomong. Itu jamal untuk dunia. Demikian pula merupakan kesempurnaan alat pada ilmu agamanya. Ini alat paling penting. Maka sesuai dengan kemajuan seorang alim pada ilmu bahasa Arab atau kemundurannya, maka disitulah dia dikedepankan atau dia pada posisi yang kurang. Yakunu rujhanuhu wa nuqsanuhu. Sesuai dengan kadar kemampuan bahasa Arabnya, maka dia bisa dipilih dan bisa tidak dipilih, dia bisa kuat atau lemah. Idza nadhara aw sannaf, apabila dia munadharah, apabila dia
berdialog ataupun ketika dia mengarang suatu kitab. Taib. Ini kaitannya dengan ilmu bahasa Arab. Semakin kuat penguasaan bahasa Arab seorang alim, karangan-karangannya akan semakin indah, semakin bagus. Wa ma'lumun anna man yatlubu tarassula wa qarda syi'ri wa amal al-khutabi wal maqamat kana muhtajan la mahalata ila tawassu'i fi ulumil lughatil arabiyyah. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya siapa saja yang ingin man yatlubut tarassul, siapa saja ingin menulis surat atau menggubah suatu syair, qarda syair, makanya ada ilmu qard, ya kan, cara menggubah syair, atau wa amal al-khutab, ya, dia ingin berkhutbah, wal maqamat, ya, maka dia butuh, mesti, ya, tidak ada pilihan lain kecuali untuk memperluas pendalaman dalam ilmu lughah Arabiyyah. Nah, ini sangat jelas. Kemudian kita kembali ke asal kitab, walladzi lahu haqqut taqaddumi min hadhihi al-ulumil madhkurati an-nahwu idh bihi yu'rafu shawabul kalami min khata'ihi wa yusta'anu biwasitatihi ala fahmi sairil ulum. Dan dari cabang-cabang ilmu lughah Arabiyyah yang memiliki hak untuk dikedepankan adalah ilmu nahwu. Kenapa? Sebab dengannya diketahui benarnya suatu perkataan dari yang salah, dan dengannya pula yusta'anu ala fahmi sairil ulum, ya, dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami semua ilmu-ilmu, ya, dengan nahwu, alat bantunya. Makanya kuatkan sisi nahwu biidznillah tabaraka wa taala. Kapan saja seorang talib terus-menerus belajar, dia akan merasakan faedahnya. Nah, akan terbuka banyak hal-hal untuk bisa dia pahami pada cabang-cabang ilmu yang lain. Dikatakan oleh penyair, an-nahwu yusnihu min lisanil alkani wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani wa idza talabta min al-ulumi ajallaha fa ajalluha naf'an muqimul alsuni. Nahwu itu akan memperbagus, ya, lisan yang yang melenceng. Dan seorang akan akan engkau muliakan apabila dia tidak terjatuh dalam lahan. Dan apabila engkau mencari dari ilmu-ilmu yang paling utamanya, maka yang paling utama, yang paling mulia, paling banyak kemanfaatan adalah ilmu untuk meluruskan lisan. Taib. Dan ini yang kaitannya dengan ilmu alat, ya. Dan jelas di sana ada ilmu yang paling pokok, yang paling bermanfaat, dengannya bergantung kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang, yaitu ilmu akidah, ya kan? Ilmu akidah jelas. Cuman maksudnya fa'ajalluha naf'an muqimul alsuni, ya, ini yang kaitannya dengan ilmu alat, ya, dengan ilmu alat. Taib. Qala wa sababu wad'in nahwi ma anna nutqa bil i'rabi sajiyatul arabi min ghairi takallufin kama qila walastu binahwiyyin yaluqu lisanahu walakin saliqiyyun aqulu fa'uribi atau fa'uribu afan walakin saliqiyyun aqulu fa'uribu. Dan sebab peletakan ilmu nahwu apa? Padahal pengucapan dengan i'rab, ya, orang-orang Arab untuk mengucapkan bil i'rab, mengucapkan dengan dengan cara yang benar secara i'rab, ini merupakan sajiyatul Arab min ghairi takalluf, merupakan tabiat orang Arab asli tanpa butuh tanpa butuh takalluf, tidak perlu repot, sudah.
Sebagaimana dikatakan dalam bait syair, walastu binahwiyyin yaluqu lisanahu walakin salikiyun aqulu fa'uribu. Aku bukan ahli nahwu. Naam. Taib. Yang apa? Yang butuh untuk seorang memperlurus lisannya yang melenceng sebelumnya dengan kaidah-kaidah. Tapi saliki, yaitu seorang yang yang mengucapkan bahasa Arab secara secara spontan, otomatis. Orang ngomong otomatis bisa itu. Aku lupa auribu, sehingga aku bisa mengucapkan, kemudian aku mengucapkan dengan i'rab yang benar. Tapi perhatikan catatan kaki. Kanatil Arab li ahdil jahiliyah tantiqu bis saliqah. Adalah dulu orang Arab pada masa jahiliyah mengucapkan bahasa Arab dengan saliqah, yaitu spontan dan benar. Memang tabiat secara asalnya mereka fasih dalam pengucapan, tidak butuh kaidah-kaidah. Bahkan tidak dikenal saat itu pelajaran nahwu tidak ada. Wa tasuhu alfadhaha bimujibi qanun tura'ihi min anfusiha. Ya, bisa membuat lafaz-lafaznya sesuai dengan konsekuensi tata bahasa, aturan-aturan yang dijaga dengan sendirinya. Wa yatanawaluhul akhar minal awal was-saghiru 'anil kabir. Atau di sini lebih bagus akhir, bukan akhir. Wa yatanawaluhu al-akhiru 'anil awwali was-saghiru 'anil kabiri min ghairi an tahtaja fi dzalika ila wad'i qawaida sina'iyyah. Dan generasi akhir mengambil dari generasi awal, yang kecil mengambil dari yang besar, tanpa butuh untuk diletakkan kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Pada masa itu tidak butuh ada kaidah-kaidah. Falamma ja'al islamu waqtalatatil arabu bil a'ajim arada li alsinatiha al-lahnu wal fasadu fastada'al halu ila istimbati maqayisa min kalamihim. Maka tatkala Islam datang, kemudian orang Arab bercampur dengan kaum Ajam, ketika semakin luasnya kekuasaan Islam, maka lisan-lisan mereka pun terkena lahan. Mulai karena ngomong dengan orang Ajam, semakin lama akan punya pengaruh. Ini menunjukkan bahwasanya ikhtilat itu pengaruh. Makanya laki-laki yang saudara-saudaranya semuanya perempuan, ini juga cara ngomongnya akan pengaruh. Sikapnya kadang juga lenggok. Sikapnya gemulai. Kenapa? Karena campurnya dengan Dengan wanita terus. Ini pengaruh ikhtilat. Demikian pula bahkan bahasa. Ketika Arab asli, saat itu dengan meluasnya Islam, kemudian muamalah dengan orang-orang Ajam, maka mulailah lisannya terkena lahan. Ada kesalahan-kesalahan, wal fasad, dan ada kerusakan, sehingga kondisi itu menuntut untuk istimbati maqayis min kalamihim, untuk diambil timbangan-timbangan dari perkataan orang Arab, dikumpulkanlah kaidah-kaidah. Tentunya di awal-awal tidak mudah untuk menyusun seperti ini. Yurja'u ilaiha fi dhabti alfazil lughah, yang kemudian dirujuk kepadanya dalam upaya untuk Upaya untuk menjaga lafaz-lafaz dalam bahasa. Wa awwalu ma wudi'a fi dzalika ilmun nahwi. Ini sejarahnya. Dan kaidah-kaidah bahasa yang pertama kali disusun, diletakkan teori-teorinya adalah ilmu nahwu. Wa wadi'uhu Abul Aswad Ad-Du'ali min Bani Kinanah.
bi amril imami Ali karramallahu wajhah. Nah, dan yang meletakkan kaidah-kaidahnya menurut riwayat yang masyhur adalah Abul Aswad Ad-Du'ali dari Bani Kinanah dengan perintah Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Nah, pengkhususan Ali dengan karramallahu wajhah ini tidak datang dalil padanya. Maka sepantasnya untuk berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib kita juga ungkapkan sebagaimana yang diberikan kepada para sahabat, dan itu lebih utama dengan apa? Taraddi. Apa itu? Taraddi, yaitu mengucapkan radhiyallahu anhu. Baik. Kita lanjutkan ke aslul kitab. Biar selesai dari tamhid. Qala anna al-araba lamma 'alat kalimatuhum bil Islam wa intasharat rayatuhum fi biladi Faris war Rum wa fatahu biladahum wa ikhtalatu bihim fil musaharati wal muamalati wat tijarati wat ta'lim dakhala fi lisanihimul arabi al mubini wasmatul lisanil a'jami. Baik, ini sejarah kenapa dibutuhkan kaidah-kaidah nahwu, bahwasanya Arab tatkala kalimat mereka semakin tinggi dengan Islam, ya, Islam menjadikan apa? Mereka mulia, dan tersebarlah bendera-bendera mereka di negeri-negeri Persia dan Romawi, bendera kaum muslimin, sehingga mereka pun mampu untuk membuka negeri-negeri mereka itu. Ya, kaum muslimin mampu untuk menguasai negeri-negeri Faris dan Rum. Maka mereka pun bercampur dengan orang-orang Persia maupun Romawi tadi. Fil musaharah. Musaharah maksudnya apa? Dalam pernikahan. Ya. Akhirnya apa? Ada perkawinan antara Arabi dengan Ajami. Demikian pula dalam muamalah, dalam perdagangan, dalam pengajaran. Namanya ngajari kan butuh apa? Menyesuaikan dengan yang diajari. Baik. Dakhala fi lisanihimul arabil mubin wasmatul lisanil a'jami. Akhirnya masuk dalam lisan mereka yang Arabi yang mubin. Ini pada asalnya. Nah, pada lisan mereka yang berbahasa Arab yang jelas mulai apa? Mulai terkena wasmatul lisanil a'jami, ya. Terkena apa? Penyakit lisan ajam. Akhirnya apa? Fa khafadul marfu wa rafa'ul mansub wa ma ila dzalika min kathratil lahni syani'. Akhirnya mereka pun menjarkan yang marfu dan merafa'kan yang mansub dan yang lainnya. Nah, yang apa? Yang berupa banyaknya lahan yang sangat parah. Ya, syani', lahan yang parah. Hatta kada uslubun nutqil arabiyyah talasha li asbabin katsira, sampai-sampai hampir uslub, ya, metode dalam pengucapan Arab itu bisa hilang karena sebab yang banyak. Baik. Buktinya apa? Min dzalika manukila an Abil Aswad Ad-Du'ali anna ibnatahu rafa'at wajhaha ila sama. Di antara contoh, ya, yang masyhur disebutkan dalam sejarah bagaimana disusunnya kaidah-kaidah nahwu, yaitu yang dinukilkan dari Abul Aswad Ad-Du'ali bahwasanya putrinya mendongakkan wajahnya ke langit. Wa ta'ammalat bahjatan nujumi wa husnaha. Kemudian dia memperhatikan betapa indahnya bintang-bintang dan bagusnya. Tsumma qalat ma ahsanus samai ala suratil istifham. Ya, dia mengucapkan apa? Ma ahsanus samai. Nah, ini antum kurung, maksudnya ungkapan wanita tersebut, ungkapan sang putri itu adalah apa? Ma ahsanus samai. Dalam bentuk apa ini? Ala suratil istifham, dalam bentuk pertanyaan, kalimat pertanyaan. Maka faqala laha ya bunayyah nujumuha, maka Abul Aswad Ad-Du'ali yang ketika mendengar
pernyataan putrinya ma'ahsanus sama'i, dia memahami apa? Ini pertanyaan dari sang putri. Apa yang paling bagus di langit? Ini maksud ma'ahsanus sama'i, apa yang terbaik di langit? Maka sang ayah pun menjawab, ya bunayyah nujumuha, wahai putriku, bintang-bintangnya. Bintang-bintang yang terbaik di langit sana. Yang langitnya hitam, ya kan? Yang bintang berkedip-kedip dengan indah. Faqalat innama aradtu ta'ajjub. Ya. Kemudian sang putri mengatakan, aku hanyalah menginginkan ta'ajjub, tidak butuh jawaban. Ya. Bukan pertanyaan yang ingin dia ungkapkan, tapi apa? Bentuk ta'ajjub, bentuk apa? Ketakjubkan. Berarti intinya dia ingin mengungkapkan apa? Betapa indahnya langit ini. Faqala laha, maka sang ayah mengatakan, ma ahsanas samaa waftahi faq. Maka sang ayah mengatakan, harusnya kamu ucapkan ma ahsanas sama, ya, buka mulutmu. Maksudnya di fathah. Makanya fathah ya harus membuka mulut, akhwan. Kaidah dalam mengucapkan huruf yang berharokat fathah, ya kita buka mulut kita. A, ba, harus buka mulut. Waftahi fa. Berarti harusnya ma'ahsanas sama. Ini di zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, masih di zaman tabi'in. Sudah apa? Sudah terjadi lahan seperti ini. Maka ketika itu ya menuntut untuk disusun memang kaidah-kaidah demi menjaga lughah Arabiyah. Wa min dzalika ma sami'ahu aidan Abul Aswad Ad-Du'ali min qari'in yaqra'u qaulahu ta'ala annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Naam. Yajurru rasulihi fa fazi'a min dzalika Abul Aswad. Sebab yang lain yaitu yang didengar oleh Abul Aswad Ad-Du'ali dari seorang qari yang membaca perkataan Allah annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Ini yang benar ya kan? Ya tidak? Dalam ayat ya enggak Anas? Nah, rasuluh dibaca dengan apa? Dengan dhammah. Maksudnya yaitu bahwasanya Allah dan Rasulnya ya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ternyata orang ini membaca apa? Dengan menjar rasulih. Jadi minal musyrikina wa rasulih. Ini kan maknanya fatal. Maka Abul Aswad kaget karena sebab itu. Kenapa? Karena kalau dibaca wa rasulih berarti Allah berlepas diri dari rasulnya. Sebagaimana berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Ini fatal. Nah, maka wa khafa ala nadrati tilkal lughati min adh-dhubul wa shababiha min al-haram wa jamaliha min at-tashwih wa kada yantashiru hadha asy-shabahu al-mukhifu ma anna dhalika kana fi mubtada'id dawlatil arabiyyah wal qaumu tazidu ilaqatuhum kulli yaumin bil ajam. Maka beliau sangat khawatir. Ya, intinya sangat khawatir dengan bahasa ini jangan sampai rusak tata bahasanya, jangan sampai rusak susunan-susunannya. Nah, Taib juga khawatir dengan para pemudanya saat ini yang tentunya saat ini muda, mereka masih tahu bahasa Arab, kemudian akan renta generasi berikutnya sudah apa? Generasi yang tidak tahu bahasa yang benar. Taib. Ini sangat dikhawatirkan padahal saat itu masih di awal-awal daulah Arabiyah, ya kan? Masih di zaman tabi'in. Yang seharusnya maksudnya daulah Islamiyah itu lebih utama karena intinya bukan masalah Arab saja tapi apa? Intinya Islam. Cuman karena beliau sedang berbicara tentang bahasa Arab, ya, beliau ungkapkan seperti ini. Wal qaumu tazidu ilaqatuhum kulla yaumin bil ajam, dalam keadaan kaum semakin bertambah interaksinya dengan orang-orang ajam setiap hari. Tayyib fa adraka hadzal imam Ali karramallahu wajhah wa talafal amra bi an wada'a taqsimal kalimah wa abwaba inna wa akhawatiha wal idafata wal imalah wa ta'ajjuba wal istifham wa ghairaha. Maka hal ini pun dipahami oleh Ali radhiyallahu anhu
maka beliau pun berupaya untuk mencari jalan keluar pada perkara ini dengan meletakkan pembagian kalimah dan bab-bab inna wa akhwatiha, demikian pula bab idhafah, imalah, ta'ajjub, istifham dan yang lainnya. Wa qala li Abil Aswad ad-Du'ali unhu hadan nahwa. Naam. Wa minhu jaa ismu hadzal fan. Kemudian setelah Ali meletakkan pokok-pokok pembahasan ini, ya beliau sebutkan pokok-pokok pembahasan ini, kemudian beliau perintahkan kepada Abul Aswad ad-Du'ali untuk menyempurnakannya dengan perintah unhu hadzal nahwa, yaitu apa? Berjalanlah dengan metode seperti ini. Karena nahwu kan di antara maknanya adalah apa? Al-qasdu. Yaitu tempuhlah metode ini. Ini mudahnya. Unhu hadzal nahwa. Tempuhlah metode yang seperti ini yang beliau contohkan. Maka dari ungkapan inilah diambil nama untuk cabang ilmu ini menjadi cabang apa? An-nahwu. Ini riwayat yang masyhur kan, walaupun dari sisi sanad wallahu taala alam, tapi itu yang masyhur disebutkan dalam kitab-kitab nahwu, yaitu asal muasal penamaan nahwu dari kalimat Ali bin Abi Thalib kepada Abul Aswad ad-Du'ali unhu hadan nahwa. Fa akhadahu Abul Aswad wa zada alaihi abwaban ukhar ila an hasala indahuma fihi al-kifayah. Maka beliau pun mengambil perintah ini dan menambah padanya bab-bab yang lain sampai terwujud di sisinya kaidah-kaidah yang mencukupi. Tsumma akhadahu an Abil Aswad nafarun minhum Maimun al-Aqran, tsumma khalafahum jama'ah minhum Abu Amr ibn al-Ala, tsumma ba'dahum al-Khalil, tsumma Sibawayh wal Kisai. Tayyib. Kemudian mengambil dari Abul Aswad sederetan orang, di antaranya Maimun al-Aqran. Kemudian beliau meninggalkan juga murid-murid, di antaranya Abu Amr ibn al-Ala. Kemudian setelah mereka ada Al-Khalil, kemudian baru Sibawayh, ya, yang menjadi apa? Tokoh yang sangat masyhur dalam apa? Ilmu nahwu. Kemudian dan Kisai. Tsumma saran nasu fariqain. Kemudian manusia menjadi dua kelompok dalam ilmu nahwu, ada Basriyin wa Kufiyin. Jadi ahli nahwu Basri dan ahli nahwu yang di Kufah, yang di Basrah dan di Kufah, karena saat itu dua madrasah besar dalam pengajaran ilmu, dan ulama-ulama juga berkumpul di dua negeri tersebut, yaitu negeri Basrah dan Kufah. Maka akhirnya apa? Madhab terbagi jadi dua madhab besar ini dalam nahwu, ada Basri, ada Kufi. Wa ma zalu yatadawaluna wa yuhkimuna tadwinahu hatta al-an fajazahumullahu ahsanal jaza. Maka terus menerus ya mereka mengambil satu sama lain dan mengokohkan dalam upaya untuk apa? Menyusunnya sampai saat ini terus. Bahkan apa, kawan? Diakui tidak ada bahasa yang dikarang kitab-kitab tentangnya itu sebanyak bahasa Arab. Khidmah yang luar biasa untuk bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa ini semakin diselami memang tidak ada apa? Tidak ada ujungnya. Dalam artian suatu cabang ilmu yang sangat dalam. Karena bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi bahasa kitab yang paling utama. Maka kita mempelajarinya untuk bisa dengannya memahami Al-Quran sebaik mungkin, demikian pula memahami kalam Nabi kita dan kalam para ulama. Taib, fajazahumullahu ahsanal jaza. Ini tamhid yang dibawakan oleh muallif, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk pada inti pembahasan nahwu, mulai dari pengertian dan tarkibul kalimat. Barakallahu fiikum, naqtai bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.